Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang matematika keuangan dan aritmatika sosial. Nah, apa aja sih yang mau kita bahas di materi kita kali ini? Yang pertama adalah kita akan belajar untuk membuat keputusan tentang produk yang terbaik ketika kita akan membeli barang, ya, atau dalam kacamata konsumen. Yang kedua, kita juga akan mempelajari tentang perhitungan pajak, diskon, laba, rugi, bunga, dan sebagainya. Yang ketiga, kita juga akan menghadapi atau belajar menyelesaikan permasalahan kontekstual atau di kehidupan nyata. Teman-teman semua, materi matematika keuangan ini akan saya bagi menjadi 3 video. Nah, ini adalah video yang pertama. Jadi nanti teman-teman bisa lanjut ke video 2 dan 3 untuk mempelajari materi matematika keuangan yang selanjutnya. Oke. Yang pertama, sebelum kita belajar matematika keuangan masuk ke dalam materinya, teman-teman, kita harus tahu dulu prinsip-prinsip dasar dalam matematika keuangan, terutama dalam menghitung persentase. Nah, yang pertama, untuk menghitung persentase X dari Y, ya. Caranya adalah X per Y dikali dengan 100%. Nah, kita ambil contohnya teman-teman, misalkan di sini ada harga bensin, ya, harga bensin 10.000. Kemudian naik menjadi 12.000. Berarti di sini kenaikannya itu adalah 2.000. Nah, pertanyaannya adalah 2.000 itu berapa persen sih? Nah, caranya adalah 2.000 dibagi dengan 10.000 harga awalnya dikali dengan 100%, ya. Nah, itu adalah cara menghitung persentase X dari Y. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menghitung sekian persen dari nilai yang telah ditentukan. Contoh, misalkan ada sebuah barang harganya Rp300.000, kemudian mendapatkan diskon 20%, ya. Jadi yang pertama adalah kita hitung diskonnya dulu. Berarti 20% dikali 300.000 itu sama dengan 60.000. Nah, 60.000 itu teman-teman adalah 20% dari 300.000, ya. Nah, tapi karena ini diskon itu kan berarti artinya potongan harga, ya. Berarti harga yang harus dibayarkan itu adalah 300.000 dikurang 60.000, yaitu 240.000. Oke. Baik, nah kemudian yang ketiga adalah persentase perubahan. Nah, kalau ada persentase perubahan, baik itu kenaikan atau itu penurunan, caranya adalah nilai perubahannya dibagi dengan nilai awal dikali dengan 100%. Jadi selalu dibagi dengan nilai awal, teman-teman, ya. Oke, itu prinsip dasarnya. Nah, berikutnya kita akan belajar membandingkan harga, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau beli suatu barang, tentunya kita harus membandingkan harga mana yang paling murah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan permasalahan seperti ini. Contoh misalkan ada kopi A, kemasan A, yaitu harganya 125.000, isinya 115 gram. Kemudian ada kopi B, ya, harganya 270.000, isinya dalam kemasan itu ada 250 gram. Nah, tentunya kalian pasti bingung dong untuk menentukan mana sih harga yang paling murah. Nah, sebelum dilanjut jawabannya, silakan pause videonya, kemudian teman-teman jawab dulu. Oke, kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Kira-kira kopi mana sih yang lebih baik dipilih dari segi harganya, ya. Kita lihat cara menghitungnya adalah kopi A. Kopi A itu harganya 125.000 dibagi dengan 115 gram supaya kita mendapatkan harga per gramnya berapa, ya. Nah, ternyata harga per gramnya adalah sekitar Rp1.086,9. Kemudian ada kopi B, nih kopi B juga harganya 270.000 dibagi dengan 250 gram karena kapasitasnya atau isinya adalah 250 gram. Nah, ternyata hasilnya adalah Rp1.080 per gramnya. Nah, dari sini teman-teman bisa kita lihat bahwa kopi B lebih layak atau lebih baik dipilih dari segi harga dibandingkan dengan kopi A, ya. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghitung harga yang terbaik. Nah, sekarang bagaimana kalau kopi A dan kopi B ini diberikan masing-masing diskon? Untuk kopi A, diskonnya adalah 12%, untuk kopi B, diskonnya adalah 10%. Tapi sekarang kemasan kopi A berubah nih, teman-teman. 100 gram harganya 125.000, untuk kopi B
adalah 250 gram, harganya 250.000. Nah, kira-kira yang mana sih yang lebih baik untuk dipilih, kopi A atau kopi B dari segi harga? Sebelum menjawab, di pause dulu videonya. Silakan teman-teman jawab, nanti baru kita lanjut ke solusinya. Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya? Ya, sekarang kita akan lanjut ke solusinya. Bagaimana cara menghitungnya? Tentunya kita harus menghitung diskonnya dulu, ya. Oke, yang pertama untuk kopi A, diskonnya itu adalah 12%. Berarti cara menghitung potongan harganya adalah 12 per 100 dikalikan dengan 125.000. Nah, jadi harganya atau diskonnya adalah 15.000. Nah, kalau diskonnya 15.000, maka harga yang harus dibayarkan adalah 110.000. Ya, 125.000 dikurang diskonnya 15.000, hasilnya adalah 110.000. Oke, berarti untuk menghitung harga per gramnya, caranya adalah 110.000 dibagi dengan 110. Dan ternyata kita akan mendapatkan angka 1.100 per gramnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kopi B? Kopi B juga sama cara perhitungannya. Kita hitung dulu diskonnya, 10% dikalikan dengan 250.000. Maka hasilnya adalah 25.000. Berarti harga kopi B itu adalah 225.000 per kemasannya. Oke, seperti dengan kopi A, kita akan cari harga kopi B per gramnya. Caranya adalah 225.000 dibagi dengan 250. Maka hasilnya itu adalah 900 per gram. Ya. Nah, jadi dari perhitungan ini bisa kita lihat bahwa kopi B itu lebih layak untuk dibeli atau lebih murah harganya kalau kita bandingkan dengan kopi A. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi ini adalah salah satu cara membandingkan harga dan cara untuk menghitung diskon atau potongan harga. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke masalah berikutnya. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman dihadapkan dengan diskon seperti ini, teman-teman? Ini pasti hal yang baru nih buat teman-teman semua, ya. Misalkan di sebuah toko swalayan, di sebuah department store ada tulisan diskon 50% plus 30%, ya, seperti yang tertera di gambar ini. Oke. Nah, kalau misalkan di salah satu sepatunya ini ada yang harganya 250.000. Ini toko sepatu, teman-teman, ya. Oke. Nah, kalau ada yang harganya 250.000 mendapatkan diskon 50% plus 30%. Nah, kira-kira teman-teman harus bayar berapa ya? Oke, silakan dijawab. Di pause dulu videonya seperti biasa sebelum kita lanjut ke solusinya. Oke, sudah teman-teman ya. Nah, saya yakin pasti di antara teman-teman semua sudah bisa menjawab dengan benar. Dan pasti ada nih yang keliru menjawab diskonnya atau menggunakan diskonnya menjadi 80%. Ada? Oke. Nah, jadi kalau untuk diskon 50% ditambah 30% itu tidak sama dengan 80%, teman-teman ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat. Yang pertama, untuk diskon yang ada penjumlahan seperti ini, yang pertama adalah kita hitung dulu diskon awalnya. Jadi misalkan harga sepatunya itu adalah 250.000, dipotong diskonnya 50% sehingga harganya menjadi 125.000. Nah, dari harga 125.000 ini baru dipotong lagi diskon 30%, ya, sehingga hasilnya menjadi 87.500, ya. Beda ya, kalau misalkan teman-teman semua menggunakan diskonnya jadi 80%, maka harga belinya menjadi 50.000, ya. Tapi kalau menggunakan cara yang seharusnya, ternyata harga sebenarnya nggak 50.000 ya, tapi jadi 87.500, ya. Nah, jadi begitulah teman-teman cara menghitung diskon ketika ada penjumlahan diskon seperti ini, ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi apakah 50% tambah 30% sama dengan 80%? Tentu jelas tidak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, jika tidak, kira-kira 50% tambah 30% itu setara dengan diskon berapa persen ya? Oke, kalau mau coba seperti biasa pause dulu videonya sebelum kita lanjutkan ke solusi. Oke, sudah teman-teman, kita lanjut ke solusinya ya. Jadi 50% ditambah 30% itu setara dengan diskon berapa persen ya? Oke, cara menghitungnya gini teman-teman.
Anggaplah harga awal, harga mula-mula itu adalah 100%. Selalu ya, harga mula-mula itu 100%. Kemudian, setelah didiskon 50%, maka tersisalah harganya 50%. Ya. Nah, dari sisa 50% ini kita akan diskon 30%. Ya. Caranya adalah 50% dikali 30%, hasilnya adalah 15% potongannya, teman-teman. Nah, jadi total potongannya tadi di awal sudah dipotong 50%, kemudian yang kedua dipotong 15%, berarti totalnya adalah 65%. Oh, ternyata 50% ditambah 30% itu sama dengan diskon 65%. Ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke permasalahan berikutnya, teman-teman. Ya. Di ini adalah dua soal, mungkin di penghujung video ini. Silakan teman-teman jawab. Ya, saya akan ceritakan dulu permasalahannya. Yang manakah yang akan kalian pilih? Ini sebagai evaluasi dari video yang sudah teman-teman pelajari tadi. Oke. Jadi yang pertama ceritanya ada dua toko, ada toko oranye dan toko biru. Toko oranye itu menjual baju seharga 100.000 ya, dengan promo mendapatkan diskon 50% ketika pembelian minimal 2 pieces. Ya. Kemudian ada satu toko lagi yaitu toko biru. Toko biru menjual baju seharga 100.000 dengan promo memberikan voucher diskon 40% plus 20% dengan minimal belanja 250.000. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman semua mau beli baju, lebih milih toko yang mana ya? Toko merah atau toko biru? Silakan dihitung, silakan dibandingkan harganya, dan pause dulu videonya sebelum kita masuk ke solusi. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Sudah dapat pilihannya? Yang oranye kah atau yang biru kah? Kita lihat jawabannya, teman-teman. Oke. Yang pertama, pasti di antara teman-teman semua ada yang jawab toko biru ya. Nah, jawabannya adalah toko biru. Jawabannya benar, ya. Perhitungannya seperti ini. Jadi kalau kita misalnya membeli 3 pieces ya di toko biru, maka harganya menjadi 300.000 dan seperti persyaratan yang sudah tertulis di toko biru, berhak mendapatkan diskon 40% tambah 20%. Ya. Nah, sedangkan di toko oranye itu hanya memberikan diskon 50%, sehingga perhitungannya seperti ini, ya. Jadi 3 dikali 100.000 sama dengan 300.000, kemudian diskonnya 50%, berarti harganya adalah 150.000 untuk 3 baju, teman-teman ya. Sedangkan di toko biru itu diskonnya 40% tambah 20% atau setara dengan 52%, teman-teman, dengan perhitungan yang seperti di slide sebelumnya, ya. Dan ternyata hasilnya itu menjadi 156.000 diskonnya. Berarti kalau potongannya 156.000, harga yang diberikan itu adalah 300.000 dikurang 156.000 sama dengan 144.000. Jadi kita bisa hemat 6.000 ya kalau kita memilih toko yang biru, ya. Oke, jadi toko biru bisa menjadi pilihan terbaik ketika kita membeli minimal 3 pieces. Oke. Nah, berikutnya mungkin di antara teman-teman semua ada nih yang menjawabnya toko oranye. Betul apa salah? Jawabannya benar. Benar juga. Oke. Bagaimana kasusnya? Kalau misalkan kita hanya membeli 2 baju saja, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan hanya membeli 2 baju, maka harganya menjadi 2 dikali 100.000 yaitu 200.000. Kemudian diberikan potongan diskon 50%. Berarti yang asal 200.000 menjadi 100.000 saja, ya. Jadi 100.000 saja. Sedangkan di toko biru, teman-teman, kalau membeli 2 pieces baju itu nggak dapat diskon, ya. Berarti hasilnya adalah tetap 200.000. Sehingga toko oranye itu menjadi pilihan yang terbaik ketika kita membeli 2 baju saja, ya. Jadi untuk toko biru jawabannya betul, toko oranye jawabannya juga betul. Oke. Atau mungkin ada jawaban yang lain. Ah, mana aja boleh nih. Toko oranye boleh, toko biru boleh. Adakah yang teman-teman yang jawab seperti itu? Itu juga benar, ya. Baik toko oranye atau toko biru itu bisa menjadi pilihan yang terbaik ketika hanya membeli
satu baju saja karena sama-sama nggak dapat diskon teman-teman ya. Oke, nah kira-kira seperti itu sedikit pemahaman tentang diskon dan bagaimana cara memilih harga terbaik ya. Oke, mungkin inilah akhir dari video yang pertama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.